Masa sih? Kalau ngomongin alat musik, pasti ada yang langsung kebayang suara merdu seruling atau dentuman keras trompet kan? Tapi tahu nggak sih, alat musik tiup punya sejarah panjang yang menarik banget. Mulai dari suku-suku kuno yang meniup tanduk hewan, sampai alat musik keren yang sekarang dipakai di konser besar. Semuanya punya cerita yang seru buat disimak. Nah, yang bikin lebih keren lagi, setiap budaya punya alat musik tiup khas mereka sendiri. Ada yang terbuat dari bambu, ada juga yang pakai kayu atau logam. Bahkan beberapa alat musik ini masih digunakan sampai sekarang buat acara tradisional atau upacara penting. Ah, masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak beberapa alat musik tiup di dunia. Masa sih? Didgeridoo adalah alat musik tiup tradisional yang berasal dari budaya suku aborigin di Australia. Alat musik ini terbuat dari batang kayu eucalyptus yang secara alami dilubangi oleh rayap. Didgeridoo memiliki bentuk tabung panjang dan menghasilkan suara yang dalam serta beresonansi, seringkali disertai dengan getaran yang unik. Alat musik ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dalam ritual budaya dan upacara spiritual. Sejarah didgeridoo dipercaya telah berlangsung lebih dari 1.500 tahun. Suku aborigin di wilayah Arnhem Land, bagian utara Australia, diyakini sebagai pelopor penggunaan alat musik ini. Didgeridoo memainkan peran penting dalam berbagai ritual tradisional seperti tarian upacara, perayaan keagamaan, serta sebagai media komunikasi spiritual. Dalam banyak kisah mitologi mereka, suara didgeridoo dianggap mampu menghadirkan harmoni antara manusia dan alam semesta. Proses pembuatan didgeridoo secara tradisional melibatkan pemilihan kayu yang telah dilubangi secara alami oleh rayap. Setelah batang kayu dipotong, kulit kayu dihilangkan dan permukaan dalamnya dihaluskan. Panjang dan diameter didgeridoo dapat mempengaruhi nada yang dihasilkan. Sementara, ujung alat musik ini biasanya dilapisi lilin lebah untuk memberikan kenyamanan bagi pemain. Teknik bermain didgeridoo dikenal dengan istilah circular breathing atau pernapasan melingkar. Teknik ini memungkinkan pemain untuk terus-menerus menghasilkan suara tanpa jeda dengan cara menghirup udara melalui hidung sambil mengeluarkan udara dari mulut secara bersamaan. Circular breathing adalah keterampilan yang membutuhkan latihan intensif, tetapi menjadi ciri khas dari permainan didgeridoo yang memukau. Dalam perkembangannya, didgeridoo tidak hanya dikenal di Australia, tetapi juga menjadi populer di kancah musik internasional. Banyak musisi kontemporer mengintegrasikan didgeridoo dalam berbagai genre, termasuk musik ambient, rock, dan world music. Alat musik ini tetap menjadi simbol identitas budaya suku aborigin dan contoh bagaimana warisan tradisional dapat terus hidup serta berkembang dalam dunia modern. Masa sih? Seruling bambu adalah salah satu alat musik tiup tradisional tertua dan paling populer di Cina. Dibuat dari bambu dengan panjang yang bervariasi, seruling bambu memiliki suara yang jernih dan merdu. Alat musik ini sering digunakan dalam berbagai jenis pertunjukan musik, mulai dari musik rakyat, opera tradisional, hingga komposisi orkestra modern. Sejarah seruling bambu dapat ditelusuri hingga lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada masa dinasti Han. 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa alat musik tiup serupa telah ada sejak zaman Neolitikum. Seruling bambu awalnya digunakan dalam berbagai ritual keagamaan dan acara kerajaan, serta menjadi alat penting dalam hiburan rakyat. Seruling bambu memiliki struktur yang sederhana namun unik. Seruling ini biasanya memiliki 6 lubang jari dan 1 lubang membran yang dikenal sebagai timo. Timo terbuat dari selaput tipis bambu yang ditempelkan pada lubang khusus untuk menciptakan efek suara bergetar yang khas. Kombinasi antara bahan bambu dan adanya timo memberikan seruling bambu karakteristik suara yang tidak dimiliki seruling dari budaya lain. Teknik bermain seruling ini memerlukan keterampilan yang cukup tinggi. Pemain harus mengatur nafas secara tepat untuk menghasilkan nada yang stabil dan mengontrol vibrasi timo dengan baik. Selain memainkan melodi utama, musisi sering menambahkan ornamen musikal seperti trill dan glissando untuk memperindah permainan mereka. Hingga saat ini, seruling bambu tetap menjadi alat musik yang dihargai dan terus dimainkan di Cina maupun dunia internasional. Banyak komposer modern yang menjadikan suara tradisional seruling bambu dengan elemen musik kontemporer. Selain itu, alat musik ini sering digunakan dalam pertunjukan budaya internasional untuk memperkenalkan warisan musik Cina yang kaya dan bersejarah.
Masa sih? Bagpipe adalah alat musik tradisional yang sangat identik dengan budaya Skotlandia. Alat musik ini terdiri dari kantong udara yang digunakan untuk menyimpan udara yang kemudian dipompa melalui pipa-pipa yang menghasilkan suara. Bagpipe sering diasosiasikan dengan parade, upacara kenegaraan, dan acara-acara tradisional lainnya, menghasilkan suara yang khas dan menggelegar. Sejarah bagpipe di Skotlandia dapat ditelusuri hingga lebih dari 1000 tahun yang lalu, meskipun asal-usulnya diperkirakan berasal dari Timur Tengah atau Asia Tengah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa alat musik tiup serupa telah ada di berbagai kebudayaan kuno, seperti Mesopotamia dan Yunani kuno. Pada abad ke-14, bagpipe mulai dikenal luas di Skotlandia, menjadi bagian integral dari musik rakyat dan budaya lokal. Pada masa itu, bagpipe digunakan dalam berbagai acara, mulai dari pertempuran hingga perayaan penting, berfungsi untuk meningkatkan semangat atau menandai kehadiran suatu pasukan. Bagpipe terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kantong udara yang biasanya terbuat dari kulit hewan atau bahan sintetis, satu atau lebih pipa melodi atau cantor, dan pipa drone yang menghasilkan nada dasar. Saat dimainkan, pemain bagpipe harus memompa kantong udara menggunakan lengan sambil meniupkan udara ke dalam cantor untuk menghasilkan melodi. Pipa drone yang ada di samping memberi nada tetap yang mengiringi melodi utama. Kombinasi dari suara melodi dan drone menciptakan suara yang mendalam dan bergetar, sangat khas dalam pertunjukan tradisional. Teknik bermain bagpipe cukup menantang. Pemain harus menguasai keterampilan pernafasan dan pengendalian udara dengan sangat baik untuk menjaga suara tetap stabil selama permainan. Proses memompa kantong udara sambil memainkan pipa cantor mengharuskan pemain untuk melatih koordinasi yang tepat antara lengan dan nafas. Selain itu, bagpipe sering dimainkan dengan cara improvisasi atau dalam bentuk lagu-lagu rakyat yang diciptakan secara turun-temurun. Meskipun bagpipe memiliki sejarah panjang, popularitas alat musik ini tetap terjaga hingga sekarang. Di Skotlandia, bagpipe menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional, terutama dalam acara-acara seperti festival Highland Games atau pernikahan tradisional. Bagpipe juga dikenal di berbagai negara lainnya dan sering tampil dalam berbagai perayaan atau pertunjukan budaya internasional. Masa sih? Masa sih?